Hai, welcome to File 21, tempat saya menyimpan berbagai informasi menarik, video, artikel, kisah-kisah seru, dan seterusnya. And now I have a new story about Yahoo Boys. Anda mengenal wajah ini? Atau yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Well, he's Ramon Abbas, aka Haspapi, the most successful Yahoo Boy. Bagi Anda yang belum tahu apa itu Yahoo Boy, adalah sebutan bagi scammer asmara. Julukan ini diambil dari layanan email gratis pertama yang masuk ke Nigeria. Nigeria ya. Mereka punya ide untuk mencuri identitas orang lain, yang pastinya dipakai untuk tipu-menipu. Dalam video ini saya akan mencoba uraikan secara singkat sejarah munculnya istilah Yahoo Boy dan bagaimana modus operandinya hingga meraih jutaan dolar. Sementara untuk tokoh Yahoo Boy yang paling sukses tadi, yaitu Haspapi yang bernama asli Ramon Abbas, akan kita kupas dalam video tersendiri supaya nggak terlalu panjang. Oke? Yuk! Yahoo Boys tampaknya menjadi salah satu slogan yang paling populer di Nigeria selama lebih dari 1 dekade sekarang ini, bahkan mungkin lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka tampaknya memamerkan kekayaan di media sosial. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. So who the hell are these guys? Yahoo Boys itu pada dasarnya adalah laki-laki atau pria yang menipu orang untuk mendapatkan uang. Mereka disebut juga sebagai 419ers, yang merupakan pasal 419 KUHP Nigeria, yang menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan penipuan. Apa yang merupakan penipuan dan hukum yang menyertainya. Kalau di kita mungkin pasal 372 KUHP mungkin ya, saya nggak tahu lah, saya bukan orang hukum. Jadi Yahoo Boy pada dasarnya adalah seorang penipu yang mendapatkan kepercayaan dari para korbannya, lalu menipu mereka semua. Dari informasi yang saya dapatkan, Yahoo Boy ini disebutkan berasal dari Nigeria yang menjadi populer di awal tahun 2000-an, kemudian menyebar ke Ghana dan negara-negara Afrika lainnya di seputar Nigeria. Dengan kekayaan yang diperoleh dari tipu-menipu soal cinta atau scammer asmara yang mereka lakukan, para Yahoo Boy ini mulai memperoleh pengaruh sosial. Mereka menjadi orang yang keren, terpandang, membeli mobil-mobil mahal, membeli barang-barang mahal, dan bahkan rumah-rumah real estate di bagian kota-kota strategis yang terpilih di Nigeria. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan pemuda Nigeria, banyak pria muda yang tampaknya menganggap bahwa gagasan menjadi anak Yahoo Boy itu sangat menarik. Dan bahkan mungkin di antara mereka ada yang bisik-bisik, gue pengen jadi seperti itu tuh, kayak gitu mungkin. Targetnya sebagian besar adalah orang asing yang tidak curiga. Yang harus dicatat di sini adalah sebagian besar Yahoo Boy itu adalah pakar teknologi informasi. Dan mereka tampaknya mengikuti tren untuk menjaga diri tetap anonim saat online, agar tidak bisa dilacak. Modal mereka saat memulai Yahoo Boy itu memiliki komputer atau laptop berbasis Windows, atau lebih aman mungkin menggunakan MacBook. Kemudian memiliki koneksi internet yang andal, disertai dengan instalasi VPN-nya. Lalu bagaimana modus operandinya? Dari hasil riset saya, yang pertama adalah penipuan kencan. Kebanyakan mereka memulai dengan cara mendaftar dengan akun mereka sendiri, menurut orang lain, atau membuat profil fiksi untuk diri mereka sendiri. Mereka mengisi profil dengan rincian pilihan mereka. Biasanya sih menambah foto-foto menarik, foto profil wanita seksi atau pria ganteng yang terlihat sukses. Pokoknya sosok yang menarik lah, you know lah. Ujungnya kan mereka ya digunakan untuk nyari duit. Yang kedua adalah menggunakan profil tentara Amerika Serikat dan Inggris yang bertugas di Timur Tengah. Ketika mereka melakukan hal ini, mereka mengarahkan calon klien untuk percaya bahwa mereka sedang mencari cinta. Berbagai cara mereka tempuh agar si klien ini atau calon klien ini percaya pada mereka. Nah, yang ketiga adalah spamming media sosial dengan pesan palsu. Meskipun beresiko, lebih banyak orang cenderung mengklik pesan yang meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan detail pribadi tentang Anda. Jadi hati-hati terhadap hal ini. Yang keempat adalah bisnis real estate palsu, ini juga paling sering nih. Jadi pasca mereka berkenalan, mereka akan memikat si calon klien untuk membayar apartemen atau rumah yang sebenarnya itu tidak ada.
Hal ini biasanya dilakukan oleh para calon klien dari negara lain di luar Nigeria. Mereka mengemasnya dengan cara yang memikat lah. Ya bagaimana caranya merayu mereka agar percaya untuk kirim uang, bayar apartemen atau rumah. Padahal seperti yang sudah saya bilang tadi, apartemen dan rumahnya itu tidak pernah ada. Nomor 5 adalah phishing. Phishing ini adalah mencuri data pribadi seseorang ketika mereka mengklik tautan sebuah situs web online. Kebanyakan Yahoo Boy melakukan hal ini dengan mengirimkannya melalui surat atau pesan pribadi. Jadi hati-hati ya terhadap phishing ini. Yang keenam adalah penipuan kartu kredit atau ATM. Jadi dari hasil phishing tadi, mereka mendapatkan data-data pribadi calon klien atau calon korban lah, termasuk data pribadi kartu kredit dan ATM. Itu nama orang tua, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Dengan begitu mereka kan akan mudah membobol kartu kredit dan ATM-nya. So itulah tadi uraian singkat tentang Yahoo Boys beserta modus operandinya. For the next videos, saya akan ceritakan tokoh Yahoo Boys paling sukses yang pernah meraih jutaan dolar dari menipu. Dan tahun 2020 lalu orangnya sudah tertangkap sih. So, see you in the next article and videos in this channel, File 21. Salam, semoga bermanfaat.